Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Wahyuni. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi di STIMIK IKMI Cirebon. Di sini saya akan mengerjakan praktikum kelima lanjutan kemarin dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Oke, langsung aja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai bagaimana cara melihat file teks besar. Meskipun file teks besar dapat dilihat dengan perintah ini, cat, tidak nyaman untuk mengulir mundur ke bagian atas file. Selain itu, file yang sangat besar tidak dapat ditampilkan dengan cara ini, karena jendela terminal hanya menyimpan sejumlah baris output tertentu dalam memori. Sebagian besar waktu, perintah bekerja sama, namun perintah less ini lebih maju dan lebih memiliki banyak fitur. Walaupun begitu, perintah more tetap penting untuk diketahui karena beberapa distro Linux tidak memiliki perintah less, tapi semua distro Linux memiliki perintah more. Jika kita tidak tertarik untuk melihat seluruh file atau output dari suatu perintah, maka ada banyak perintah yang dapat menyaring isi file atau output tersebut. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari penggunaan perintah head dan tail untuk dapat mengekstrak informasi dari atas atau bawah output dari sebuah perintah atau isi file. Langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan mengetikkan perintah cat untuk menampilkan seluruh isi dari file. Cat etc passwd lalu enter. Nah, kemungkinan ini terlalu besar untuk ditampilkan di etc passwd layar tanpa mengulir layar. Kita harus mengulir ke atas gitu, ini terlalu banyak perintahnya. Langsung lanjut ke langkah yang kedua, gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file etc passwd. More etc passwd lalu enter. Nah, perintah more ini yang 59% ini menunjukkan kita dalam perintah more, dan 59% melalui data saat ini. Langkah yang ketiga, saat kita berada dalam perintah more ini ya perintah more, kita dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, kita juga dapat melihat sisa dokumen dengan menekan spacebar pada keyboard. Nah, seperti ini. Pada contoh berikutnya, kita akan mempelajari cara mencari dokumen menggunakan perintah more atau less. Mencari pola di dalam perintah more dan less dilakukan dengan mengetikkan garis miring diikuti dengan pola yang akan ditemukan. Jika kecocokan ditemukan, layar harus mengulir ke kecocokan pertama. Langsung aja langkah yang kelima, kita masukkan perintah less untuk menampilkan seluruh isi file etc passwd. Lalu enter, lalu garis miring, pin, lalu enter. Nah, kemudian kita akan cari kata bin dengan menekan tombol N pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mundur ke pertandingan sebelumnya dengan menekan tombol N kapital pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin keluar dari perintah less ini, kita tinggal menekan tombol key pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang keenam, kita akan menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Maka kita masukkan perintah head etc passwd lalu enter. Secara default, perintah head akan menampilkan 10 baris pertama file. Nah, ini perintah headnya, lalu ini barisnya 10 ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini.
Kemudian langkah yang ke-7, kita akan menggunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir file etc passwd, yaitu dengan mengetik perintah tile etc passwd lalu enter. Nah, seperti ini, maka akan muncul 10 baris terakhir file etc passwd. Kemudian langkah yang ke-8, kita akan menggunakan perintah head untuk menampilkan 2 baris pertama file etc passwd, yaitu dengan mengetikkan perintah head, masukkan angkanya dulu, karena kita akan menampilkan 2 baris, maka kita ketik 2 lalu etc kemudian passwd lalu enter. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang ke-9, kita akan menjalankan perintah ls etc kemudian install kemudian strip 5 lalu enter untuk menyalurkan output dari perintah ls ke perintah tile. Ini akan menampilkan 5 nama file terakhir di direktori etc 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Untuk langkah yang ke-10, langkah terakhir, yaitu cara lain untuk menentukan berapa banyak baris yang akan dihasilkan dengan perintah head adalah dengan menggunakan opsi strip n atau pagar. Nah, seperti ini, di mana jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluaran untuk dikecualikan. Misalnya, jika file etc passwd ini berisi 34 baris, maka perintah ini etc, maka kita masukkan perintahnya dulu head n kemudian 20 kemudian etc passwd lalu kita enter. Nah, kita masukkan perintah 20 ini. Jika semua total file etc passwd ini 34, maka yang akan muncul itu baris 1 sampai 14 saja, karena 20 ke bawahnya itu tidak akan ditampilkan. Seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana mencari teks menggunakan ekspresi reguler. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan keluarga perintah grep dengan ekspresi reguler untuk mencari string karakter tertentu dalam aliran data, misalnya file text. Kemudian opsi ini untuk perintah grep dapat digunakan untuk melakukan pencarian dengan ekspresi reguler yang diperluas atau dengan menggunakan perintah grep. Nah, seperti ini. Kemudian perintah fgrep juga. Fgrep ini digunakan untuk mencocokkan karakter literal, mengabaikan arti khusus karakter ekspresi reguler. Langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Penggunaan grep dalam bentuk paling sederhana adalah untuk mencari string karakter tertentu seperti sshd dalam file etc passwd. Perintah grep akan mencetak seluruh baris yang berisi kecocokan, maka masukkan perintahnya yaitu cd etc kemudian enter kemudian grep sshd passwd lalu enter. Nah, seperti ini. Di sini tidak ada output yang dihasilkan, maka tidak ada kecocokan dalam perintah grep dengan baris yang dihasilkan. Lanjut ke langkah yang kedua, ekspresi reguler adalah greedy. Nah, dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Maka kita masukkan aja perintahnya grep root passwd lalu enter. Nah, perhatikan sorot merah ini menunjukkan apa yang sebenarnya cocok. Kita juga dapat melihat bahwa semua kemunculan akan dicocokkan pada setiap baris. Lanjut ke langkah yang ketiga. Untuk membatasi output, kita dapat menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Misalnya karakter caret.
Nah, ini dia karakter caret dapat digunakan untuk mencocokkan pola di awal baris. Misalnya dengan masukkan perintah grep, tanda petik tunggal, kemudian karakter caret, kemudian root, tanda petik lagi, kemudian passwd, lalu enter. Nah, maka ketika kita menjalankan perintah ini, maka hanya baris yang dimulai dengan root yang harus dicocokkan dan ditampilkan. Perhatikan bahwa ada dua root, ya ada dua contoh kata tambahan root, tetapi hanya satu yang muncul di awal baris yang cocok, yaitu dengan disoroti warna merah. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keempat, kita akan mencocokkan pola SYNC di mana saja pada garis. Misalnya masukkan perintah grep, kemudian tanda kutip ganda SYNC, tanda kutip lagi, kemudian passwd, lalu enter. Nah, langkah yang kelima, kita akan menggunakan simbol dolar ini untuk mencocokkan pola SYNC di akhir baris, yaitu masukkan perintah grep, tanda kutip ganda SYNC, dolar, tanda kutip lagi, kemudian passwd, lalu enter. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang keenam, kita akan menggunakan karakter titik untuk mencocokkan setiap karakter tunggal. Misalnya kita jalankan perintah grep, kemudian tanda kutip titik y, tanda kutip lagi, kemudian passwd, lalu enter. Nah, untuk mencocokkan karakter apapun yang diikuti dengan y. Kemudian langkah yang ketujuh, karakter pipa, yaitu seperti ini. Karakter pipa atau disebut juga dengan operator alternatif, bertindak sebagai operator atau. Misalnya kita jalankan perintah grep, tanda kutip sshd atau root atau operator, kemudian tanda kutip lagi, passwd, lalu enter. Nah, seperti ini. Di sini tidak ada output yang dihasilkan, maka artinya perintah grep ini tidak mengenali pipa sebagai operator pergantian secara default. Perintah grep tersebut sebenarnya termasuk pipa sebagai karakter polos dalam pola yang akan dicocokkan. Lanjut ke langkah yang ke-8, kita akan menggunakan saklar E. Ini ya, E. Untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian, maka langsung aja masukkan perintahnya, yaitu grep, operator E-nya, kemudian tanda kutip sshd, kemudian atau root atau operator, tanda kutip passwd, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang ke-9, gunakan ekspresi regular extended lainnya. Kali ini dengan grep, dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola. String, nob, dan non akan cocok, yaitu masukkan grep, tanda kutip no, kemudian buka kurung B atau N, tutup kurung, tanda kutip lagi, kemudian passwd, lalu enter. Tanda kurung ini itu digunakan untuk membatasi ruang lingkup karakter ini ya, karakter operator atau. Kemudian langkah yang ke-10, karakter buka kurung ini juga dapat digunakan untuk mencocokkan satu karakter. Misalnya jika kita ingin mencocokkan karakter numerik, kita dapat menentukan, misalnya kita isi dengan angka
angka 0 sampai 9. Nah, ini maka kita akan menjalankan perintahnya, yaitu head passwd, kemudian operator atau grep, kemudian ini buka kurung tanda kutip ganda tunggal, tanda kutip tunggal, kemudian buka kurung siku 0 sampai 9, tutup kurung, tanda kutip lagi, kemudian enter. Nah, seperti ini. Perintah head tersebut digunakan untuk membatasi keluaran perintah grep tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-11. Misalkan kita ingin mencari pola yang berisi urutan 3 digit, kita dapat menggunakan karakter ini. Nah, kita gunakan karakter ini dengan angka untuk menyatakan bahwa kita ingin mengulangi pola beberapa kali. Misalkan angkanya 3, maka kita ingin mengulangi sebanyak 3 kali. Maka langsung aja kita masukkan perintahnya, yaitu grep strip kemudian tanda kutip buka kurung siku 0 sampai 9, tutup kurung siku, kemudian buka kurung 3, tutup kurung, tanda kutip. Nah, seperti ini, lalu passwd, lalu di enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, sekian pembahasan praktikum kelima ini. Bertemu lagi nanti di praktikum ke-6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.